Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Atika dari Prodi Pendidikan Matematika 4D UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menampilkan contoh dari metode penugasan tidak seimbang pada kasus maksimasi dan minimasi. Sebuah perusahaan penjualan mobil mempunyai 5 daerah pemasaran yang ada di 5 kota, yaitu kota A, B, C, D, dan E. Perusahaan tersebut akan menugaskan 4 orang sales yang ada sebagai sales manager di 5 kota tersebut. Potensi penjualan per bulan dari keempat sales jika ditugaskan di masing-masing kota seperti tabel berikut. Jadi pada tabel ini, sales 1 pada kota A mampu menjual 71 mobil, kemudian pada kota B mampu menjual 67 mobil, pada kota C mampu menjual 55 mobil, pada kota D 58 mobil, di kota E 65 mobil, dan seterusnya sampai sales keempat. Kemudian tentukan penugasan sales ke masing-masing kota dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing kota dengan biaya pekerjaan yang minimum. Jadi tabel penugasannya seperti ini ya. Kemudian, karena banyaknya sales tidak sama dengan banyaknya kota penempatan, maka untuk memenuhi asumsi harus ada penambahan sales. Nah, di sini kita gunakan dummy yang sifatnya semu atau hanya untuk memenuhi asumsi saja, sehingga tabel penugasannya berubah seperti ini. Di barisan paling bawah ini ada dummy. Kemudian, karena kasus maksimum, maka setiap elemen dikurangi dengan elemen terbesar di setiap baris. Pada baris pertama, elemen terbesar yaitu 71. Berarti pada baris ini ke 1, elemennya dikurangi 71. Kemudian pada baris kedua, elemen terbesarnya 75. Berarti pada baris kedua, setiap elemen dikurangi 75. Di barisan ketiga, elemen terbesarnya 75. Berarti pada baris ketiga, elemennya dikurangi 75. Kemudian pada baris keempat, elemen terbesar 68. Berarti pada barisan keempat, setiap elemen dikurangi 68. Jadi seperti ini ya. Kemudian, periksa keoptimalan penugasan dengan menggambarkan garis vertikal atau horizontal yang melewati angka 0. Dimulai dari baris atau kolom yang angka 0-nya paling banyak. Jika jumlah garis yang terbentuk sama dengan jumlah baris atau kolom, maka solusi layak dan optimal diperoleh. Jadi kita tarik garis yang melalui 0 ya. Ini kemudian ini. Nah, jadi kita sudah menarik garis. Di sini jumlah garisnya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah garisnya ada 4. Berarti berdasarkan tabel ini, solusi optimal belum diperoleh karena baris atau kolom adalah 5, akan tetapi jumlah garis yang melewati elemen 0 hanya 4 buah. Langkah selanjutnya adalah mengurangi angka yang tidak terkena garis dengan angka terkecil pada baris atau kolom tersebut dan menambahkan angka tersebut pada angka-angka yang tercoret 2 kali. Di sini elemen terkecil yang tidak dilalui garis adalah 3. Jadi barisan ini yang tidak terkena garis dikurangkan dengan 3. Kemudian elemen yang dilalui garis 2 kali ditambahkan 3. Ini ditambahkan 3 ya. Jadi tabelnya berubah menjadi seperti ini. Selanjutnya kita tarik garis lagi. Kita tarik garis yang paling bawah. Kemudian kita tarik garis lagi. Nah, di sini elemen 0 sudah dilalui garis semua ya, tapi jumlahnya ada 4 garis.
sedangkan jumlah kolom atau barisnya ada 5. Berdasarkan tabel ini, solusi optimal belum diperoleh karena baris atau kolom adalah 5. Akan tetapi jumlah garis yang melewati elemen 0 hanya 4 buah. Langkah selanjutnya adalah mengurangi angka yang tidak terkena garis dengan angka terkecil pada baris atau kolom. Di sini elemen yang tidak dilalui garis yang paling kecil adalah 1. Jadi elemen-elemen yang tidak dilalui garis ini kita kurangkan dengan 1. Kemudian elemen yang terkena garis 2 kali kita tambahkan dengan 1. Maka diperolehlah tabel seperti ini ya. Kemudian kita tarik garis lagi. Jadi kita hitung jumlah garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah diperoleh jumlah garisnya ada 5. Kemudian jumlah kolom atau barisnya juga 5. Berarti tabelnya sudah optimum. Sekarang kita baca solusi optimalnya. Dari tabel ini, sel 1 kemungkinan ditempatkan di kotak A dan B. Sales 2 kemungkinan penempatannya di kotak B. Sales 3 kemungkinan penempatannya di kotak A dan C. Sales 4 kemungkinan ditempatkan di kotak C dan D. Dari sini kita peroleh bahwa sales 2 sudah pasti ditempatkan di kotak B. Maka kemungkinan penempatan sales 1 di kotak B kita coret. Nah, sekarang sales 1 pasti ditempatkan di kotak A. Karena sales 1 ditempatkan di kotak A, maka kemungkinan penempatan sales 3 di kotak A kita coret. Maka sales 3 ditempatkan di kotak C. Karena sales 3 ditempatkan di kotak C, maka kemungkinan penempatan sales 4 di kotak C kita coret. Jadi sales 4 ditempatkan di kotak D. Nah, kita lihat skornya. Sales 1 di kotak A, kemudian sales 2 di kotak B, sales 3 di kotak C, sales 4 di kotak D. Ini skor dari tabel penugasan yang pertama. Jumlahnya ada 285. Sekarang saya akan mencoba menggunakan aplikasi QM. Tadi tabel penugasannya barisnya ada 5, kemudian kolomnya juga ada 5. Sekarang saya masukkan elemen-elemen yang ada pada tabel penugasan tadi. Ya, ini sudah keluar. Jadi solusi optimalnya di sini 285. Kemudian sales 1 ditempatkan di kotak A. Sales 2 ditempatkan di kotak B, sales 3 ditempatkan di kotak C, sales 4 ditempatkan di kotak D. Jadi hasilnya sama ya dengan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kasus minimum. Tadi soalnya tentukan penugasan karyawan ke masing-masing kota dengan biaya pekerjaan yang minimum. Jadi tabelnya seperti ini ya. Ini sama dengan tabel yang tadi waktu kasus maksimasi. Hanya bedanya kalau tadi pada kasus maksimasi setiap elemen baris kita kurangkan dengan elemen yang terbesar. Sekarang kita kurangkan dengan elemen yang terkecil. Di sini pada baris ke-1 elemen terkecilnya 55. Berarti pada baris ke-1 setiap elemennya dikurangi 55. Kemudian pada baris kedua elemen terkecilnya 65. Pada barisan ketiga elemen terkecilnya 63. Pada barisan keempat elemen terkecilnya 57. Sehingga kita peroleh tabelnya seperti ini ya. Sekarang kita tarik garis yang melalui elemen 0.
Baik, sekarang kita hitung jumlah baris yang melalui elemen nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah garisnya ada 5. Kemudian jumlah kolom atau barisnya juga ada 5. Sehingga tabel ini sudah optimal. Sekarang kita baca solusi optimalnya. Jadi sales 1 kemungkinan ditempatkan di kota C. Kemudian sales 2 kemungkinan ditempatkan di kota D. Sales 3 kemungkinan ditempatkan di kota E. Sales 4 kemungkinan ditempatkan di kota A dan E. Dari sini kita peroleh bahwa sales 1 sudah pasti ditempatkan di kota C. Kemudian sales 2 sudah pasti ditempatkan di kota D. Sales 3 sudah pasti ditempatkan di kota E. Kemudian karena sales 3 sudah pasti ditempatkan di kota E, maka sales 4 ini kemungkinan penempatannya di kota E kita coret ya. Jadi penempatannya sales 1 di kota C, sales 2 di kota D, sales 3 di kota E, sales 4 di kota A. Dengan skor ini sales 1 di kota C skornya 55, kemudian sales 2 di kota D skornya 65, kemudian sales 3 di kota E skornya 63, sales 4 di kota A skornya 57. Jadi jumlahnya ada 240. Sekarang saya akan mencoba menggunakan aplikasi QM. Jadi tadi jumlah kolom sama barisnya ada 5. Kemudian kita pilih minimize. Kemudian kita masukkan elemen-elemennya tadi. Oke, sudah keluar ya. Solusi optimalnya 240 dengan sales 1 ditempatkan di kota C, sales 2 ditempatkan di kota D, sales 3 ditempatkan di kota E, dan sales 4 ditempatkan di kota A. Hasilnya sama dengan kita menggunakan ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.